Menurut kami ini bisa menjadi penantang serius bagi Ioniq 5 yang menurut kami dengan dimensi yang mirip-mirip, rasa berkendara mobil ini jauh di atas Ioniq 5, lebih enak, lebih empuk, lebih bantingnya lebih enak, tapi handlingnya tetap sharp. Ciri khas Citroen yang bahkan suspensinya mau dibayarin sama Rolls-Royce dan Mercedes-Benz loh. Halo guys, welcome back to CVT Indonesia bersama kami, Reza RFR. Masih dari konten Paris Motor Show 2024, pagelaran otomotif terbesar dan prestisius di dunia. Yes, di pagelaran ini Citroen meluncurkan 4 mobil sekaligus, di mana salah satunya adalah versi facelift dari EC4 yang mana versi pre-faceliftnya sudah dijual di Indonesia. Varian pre-faceliftnya kami pernah bahas di Indonesia, gimana canggihnya, fitur-fitur yang diberikan, mewahnya, dan kenyamanan yang ditawarkan yang mana benar-benar luar biasa. Dan sekarang akhirnya mendapatkan facelift dan menjadi salah satu dari 4 mobil yang dirombak line-up-nya oleh Citroen di Eropa. Dan bukan tidak mungkin, Citroen C4 ini, atau yang tepatnya EC4, yang varian elektriknya, masuk juga ke Indonesia. Karena memang kami juga pernah mereview yang di Indonesia. Sekarang, ubahannya yang ditawarkan semakin menarik, membuat lawan BYD Seal dan Ioniq 5 dari Citroen ini cocok banget untuk segera masuk ke Indonesia. Nah, apa aja sih ubahannya dan berapa kira-kira harga yang cocok kalau nanti masuk ke Indonesia? So, tanpa berlama-lama, ini dia CVT Review Citroen EC4. Oke, so ini dia EC4 atau C4. Jadi C4 dan EC4 tergantung kalian dapatnya varian yang bensin, masih menggunakan bensin. C4 yang full electric EC4. Dan yang di belakang dipamerkan ini adalah varian full electric. Sebenarnya dia diluncurkan barengan dengan yang varian C4X-nya. Cuma kami akan bikin video yang terpisah karena mobil itu akan menjadi sebuah inspirasi mobil yang akan masuk ke Indonesia. Tahu dong apa? Tapi kita bahas ini dulu. Oke, ini dia EC4. Sekarang kalau melihat tampang depannya sudah menggunakan bahasa desain Citroen terbaru, udah pakai bahasa karakteristik desain barunya C4 gitu ya. Kalau bisa kita lihat tampangnya lampunya kebelah gini, udah mirip banget dengan C3 dan juga C3 Aircross yang sudah meluncur dulu di Eropa juga. Jadi dan ini juga rada mirip dengan C3 Aircross yang ada di Indonesia, yang mana lampunya kan kayak sini terus kebelah lagi ada di sini. Cuma memang eksekusinya lebih bagus di sini ya. Ini bagus banget menurut kami desainnya. Dan kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya, kami pernah review juga. Itu kan dia kayak lebih ngebulet lampunya. Kalau ini sekarang kayak ada ngotak tapi ada bulat, dia kayak perpaduannya bagus banget dan match dengan logo barunya si Citroen EC4 ini bagus banget dan ada kamera 360-nya. Ini ada radarnya untuk ADAS-nya dan di situ juga sudah ada untuk ADAS-nya juga gitu. Ini tampang depannya dan kalau lihat dari bagian samping dimensi mobil ini tuh di 4360 mm. Dia panjangnya kayak round on Corolla Cross gitu-gitu ya. Dia 4300 yang gede gitu. Jadi panjang, dia emang kayak lawannya Corolla Cross gitu-gitu. Cuma memang lebih premium karena brand asal Prancis. Keren banget ya dimensi wise. Terus juga tingginya dia 1500-an mm, jadi 150 cm. Dia crossover, ground clearance lumayan tinggi. Ini dia bannya menggunakan Michelin. Konfigurasinya dia pakai 18 inci, 195 60 R18 gitu. Ini dia spionnya, seinnya ada di sebelah sini dan seinnya tuh kalau yang di bagian bawah di bagian sini, jadi keren banget. Dia ada seinnya naik ke atas gitu ya. Keyless entry pasti sudah ada. Keren, dan ini desain door trimnya, segala macamnya, keren ya. Dan ini kayak SUV mengupe gitu. Sama, dia belum ada urban silhouette atau apapun. Karena memang dia masih facelift jatuhnya, jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Nah, beda banyak tuh kelihatan di belakang lagi. Lampunya sudah sama dengan kayak C3 Aircross yang ada di Indonesia juga. Dia lampunya kayak gini kan yang C3 Aircross Indonesia. Persis juga kayak C3 Aircross yang ada di Prancis ini juga. Dan C5 Aircross yang kayak di Prancis ini juga. Jadi memang ini sudah kayak bahasa desain terbarunya yang mana dimulai dari Citroen Oli waktu itu. Yang pernah kami review juga waktu itu ada di Prancis juga. Ini dia varian elektrik, ada E-nya ini, EC4. Dimensinya keren ya. Dia kayak ada spoilernya gitu, ductless, shark fin antena. Terus juga lampunya
udah pakai defogger. Bagian sini dia kayak keren nih, kayak kebelah gitu, lampunya dibelah dengan sebuah spoiler. Emang desain Citroen tuh selalu quirky dan unik gitu ya. Karena since ini EV dia nggak ada knalpot sama sekali, ada sensor parkir, kamera belakang, pembukaan bagasinya lumayan besar. Kapasitas bagasinya mencapai 400-an liter, jadi lumayan gede. Oh, dimensinya juga dia bisa dibuka, jadi kalau barang yang panjang juga bisa masuk. Kami sudah pernah tes, tidak ada perbedaan dimensi luar sama dalam, sehingga ya kapasitas bagasinya tidak ada yang berbeda. Kita bagian dalam, bagian interior belakang dulu kali ya. Sebenarnya interior belakangnya juga masih mirip sih sama yang kami pernah review di Indonesia ya. Yang face, karena memang since mobil ini jatuhnya facelift sih, jadi nggak terlalu signifikan ubahannya gitu ya. Nih kita nyalain lampunya dulu supaya terang. Oke. Ini di dalam joknya paling dibikin kayak patternnya kayak kotak-kotak gitu. Bagus, dia jadi kayak nge-grip kita dengan sangat baik. Legroom wise, walaupun dari sini kayak dari luar tuh kayak compact gitu, tapi tinggi kami 175 cm, ini masih ada sekitar 6 jari. Tuh, 6 jari masih ada ya. Masih lega. Masih ada sebuah AC di belakang dan juga USB-A. Terus juga door trimnya nggak beda jauh, perbedaannya nggak terlalu signifikan sih menurut kami, karena since memang ya mobilnya facelift sih, jadi ya nggak ada yang berbeda gitu ya. Masih mirip, dia di sini speakernya di bagian sini. Kalau yang varian yang ditampilkan sih memang nggak ada sunroof, tapi kan waktu itu yang di Indonesia yang kita review ada sunroof. Nah ini interior depannya, kalau kalian pengen lihat interior depannya, setirnya berubah. Setirnya berubah banget, sekarang jadi logo baru juga dan bentuk setirnya juga dimensinya berubah. Layar entertainmentnya juga isinya berubah, OS-nya lebih bagus, lebih advance. AC-nya dari Citroen yang baru-baru mirip ya, sekarang jadi kayak lebih modern. Tuas transmisinya sudah sama dengan EC3 yang dijual di Indonesia juga, jadi kayak begitu ya. Dan ada drive mode-nya, terus juga ada P-nya dan electric parking brake di sini. Itu ada wireless charging di sana, bagus. Itu ada USB-A, ini 2 cup holder di bagian sini. Lihat bagian depannya kira-kira seperti apa yuk. Oke, ini dia desain depan dari interior yang baru. Jadi tadi kami bilang kan setirnya baru, tapi di dalam setirnya ada apa aja sih? Dia sudah ada adaptive cruise control untuk pengaturan jaraknya, volumenya di bagian kanan, dan layar head unitnya banyak banget yang bisa ditampilkan ya. Kayak ada range-nya, electric range-nya, jadi total 100% 416. Sebenarnya tapi kan klaimnya di 420, mungkin ini ya karena membaca sebelumnya 416. Tapi sebenarnya klaim dari mobil ini terjauhnya di 420 km. Bagus, jadi lumayan jauh ya. Logo baru, keren, terus layar AC-nya juga sudah full digital, climate control, pengaturan juga bisa ada di sini. Dia sudah ada Apple CarPlay, Android Auto secara wired dan wireless. Kemarin juga memang sudah ada gitu ya. Jadi nggak terlalu banyak perbedaan. Terus kita bisa tombolnya di sini. Banyak banget ya Citroen game. Bahkan ada game. Kalian bisa main tic-tac-toe, Hangman, dan 2048 bisa main Hangman. Jadi kalau misalnya lagi ngecas, nggak bosan, kalian bisa main game nih di sini. Keren banget. Nice, kalian bisa masukin, keren banget. Dan kursinya sama seperti di belakang, joknya diberikan pattern kayak kotak-kotak gitu, electric parking brake segala macam. Overall desainnya keren banget, dapat update sedikit-sedikit tapi pas bikin mobil ini bisa bersaing dengan sangat baik. Dan kalau varian facelift ini bisa akhirnya masuk ke Indonesia dengan harga yang masih mirip-mirip dengan dijual di Indonesia sekarang, menurut kami ini bisa menjadi penantang serius bagi Ioniq 5 yang menurut kami dengan dimensi yang mirip-mirip. Rasa berkendara mobil ini jauh di atas Ioniq 5, lebih enak, lebih empuk, lebih bantingan lebih enak, tapi handlingnya tetap sharp. Ciri khas Citroen yang bahkan suspensinya mau dibayarin sama Rolls-Royce dan Mercedes-Benz loh. Jadi ini bisa menjadi penantang serius untuk di Indonesia. Nah, seserius apa sih? Kita lihat spesifikasinya. Spesifikasi EC4 terbaru ini adalah menggunakan baterai sebesar 54 kWh dengan range 420 km secara WLTP, artinya cukup akurat ya. Di mana motor listriknya punya tenaga 154 horsepower dan torsinya 260 Nm. Tenaga itu dialirkan ke dua roda depan dan mampu menghasilkan akselerasi hanya dalam 7 detik saja. Wow! Di Prancis, EC4 dibanderol dengan harga 31.000 euro atau ketika kami review ini setara 521 jutaan. Wah, worth it banget nih kalau bisa masuk ke Indonesia dengan kenaikan harga tidak jauh. Benar-benar bisa menggoyang BYD Seal dan juga Ioniq 5 dengan price range yang mirip-mirip. Versi pre-facelift-nya aja udah luar biasa nyaman nih yang pernah kita coba. Apalagi dengan hadirnya tampang baru yang lebih fresh, fitur baru yang lebih menarik, bisa menjadi opsi brand selain Asia di pasar EV Indonesia. Oke, jadi itu dia bedanya Citroen EC4 yang baru saja facelift di Perancis ini, di Paris Motor Show 2024.
Gimana menurut para CVTs? Keren apa enggak? Ubahan yang di dalam, ubahan di luar, ubahan spesifikasinya, keren apa enggak? Tulis kolom komentar. Oke, terima kasih banget sudah menonton. Jangan lupa like video ini, subscribe ke channel YouTube CVT Indonesia, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan juga ke Instagram kami di @cvt.indonesia. Dan bagi kalian tertarik untuk meminang Citroen yang sudah dijual di Indonesia, C3, EC3, C3 Aircross, EC4 ini, bisa melalui website kami di cvtindonesia.co.id. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.